Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pusa Putra di podcast Mari Bicara. Teman Mari Bicara, di bulan puasa yang penuh berkah ini, Mari Bicara kita akan membicarakan kesalehan sosial dalam rangka mengisi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini. Nah, ada yang menarik. Banyak di bulan puasa ini banyak orang yang menumbuhkan tingkat kepedulian, tingkat sosial terhadap sesama. Nah, untuk ini kami bicara akan mengulas mengenai kiprah salah seorang dokter yang juga politisi yang ternyata dengan komunitasnya, dengan kelompoknya, dokter ini melakukan sunatan massal gratis bagi warga Cilegon. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kiprah beliau ini, kita kenalkan dengan Dr. Sinta Wisnuwardani. Selamat malam. Iya, selamat Sehat? malam. Alhamdulillah. Nah, saya panggil dok aja ya, dok. Iya. Gimana, dok? Bulan puasanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi berkah. Ya, amin. Nah, dok, ini saya, kenapa teman bicara kita akan membicarakan tentang sunat menyunat. Nah, ini agak menarik. Ternyata ada beberapa faktor kenapa sih orang, terutama anak-anak di Cilegon pengen disunat. Ada faktor keinginan anak sendiri dan persoalan biaya. Nah, nanti kita tanya ke Dr. Sinta. Nah, Dr. Sinta ini politisi, itu mungkin kita bisa katakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Provinsi mana, Iya, dok ya? Iya, betul. Tapi saya mengenal beliau adalah seorang dokter yang memiliki klinik, dan ini Dr. Sinta ini teman bicara gesit tiap Jumat melakukan sunatan ya. Nah, dok, bisa cerita, dok, sejak kapan sih, dok? Kalau kegiatan sunat gratis ya di klinik ini sudah dari tahun 2018. 2018 ya awalnya saya terinspirasi kan banyak kegiatan-kegiatan Jumat Berkah ya. Jumat Berkah tuh yang memberikan sodakoh di tiap hari Jumat gitu ya. Kan ada yang memberikan makanan. Iya, nah saya terpikir dengan latar belakang saya dan latar belakang medis ya, apa nih yang bisa saya berikan gitu ya. Artinya sesuai dengan background gitu ya. Jadi kan kalau yang mungkin banyak digalangkan kasih nasi bok atau apa ya. Nah, ini mungkin yang punya kekhasan lah gitu ya. Jadi sesuai dengan background saya gitu ya. Nah, terpikir waktu itu pilihannya sih apakah pengobatan atau sunat gitu. Nah, kalau pengobatan itu kan terpikirnya kan mungkin sudah banyak gitu ya yang melakukan gitu kan. Atau kalau momen-momen tertentu kan suka ada tuh pengobatan gitu kan. Cuma kan kalau sunat ini kan belum ada ya. Dan di satu sisi juga saya juga melihat banyak orang tua itu yang ingin mencunatkan anaknya tapi terkendala biaya seperti itu. Jadi akhirnya ya udah yang kita pilih itu adalah kegiatan Jumat Berkahnya ini berupa sunat gratis gitu. Nah, ini memang agak menarik juga. Biasanya betul kata dokter tadi, kalau biasanya kan bagi-bagi, apalagi kalau bulan puasa saat ini bagi takjil atau tapi di bulan puasa ini masih ada berjalan sunat gratis tiap hari Jumat reguler itu. Kan kita sistemnya itu mereka daftar dulu. Jadi daftar, nanti kemudian kita list. Jadi sunat gratisnya ini terjadwal gitu. Jadi mereka daftar dulu, terus kemudian nanti kita bikin jadwal mereka dapatnya kapan. Nah, waiting listnya sih sudah ada sampai Agustus ya, tahun ini udah sampai Agustus gitu. Jadi kurang lebihnya kan
Ya termasuk sih kayaknya waktu di susunnya juga Ramadan juga masih sih ada juga. Ada ya. Betulnya ya mungkin buat anak rata-rata kan di sini ada kebiasaan orang tua itu dia mensunatkan anaknya itu di usia yang masih balita ya gitu ya. Banyaknya umumnya memang balita sih. Itu kan mereka belum belum puasa gitu kan anak-anak umur segitu. Jadi mungkin nggak mengganggu lah ibadah ininya juga gitu. Iya. Ini teman bicara kalau nggak salah dok dari UI ya. Saya iya. Nah, Saya ini lulusan. kebetulan ini agak menarik gitu kan. Ya, terus dok, apakah untuk mencari yang disunat ini pengantin apa ya? Ya pengantin sunat kan ya. Iya. Kalau ini tenaganya apakah dok secara medis kan karena mungkin ada yang bertanya apakah kalau dulu kan pakai bengkong ya. Nah untuk di Geraha Anggrek sendiri seperti apa dok? Kalau secara keseluruhan sih layanan sunat yang kita berikan di klinik ini ada 3 metode sih. Metode sunat biasa, manual ya istilahnya, kemudian dengan laser atau kauter dan dengan klem. Itu kita ngelayani. Untuk yang program sunat gratis, sebenarnya pilihannya itu bisa mereka mau laser, kauter atau manual itu bisa pilihan itu. Itu gratis dok? Iya. Kan kalau kita tahu kalau sunat itu kan biayanya juga agak lumayan tinggi dok ya? Iya. Apakah ini tidak? Kalau sekarang sih rata-rata mungkin untuk sunat berbayar itu mungkin kisarannya sudah 500 ya, 500 ribuan lah ya, sekitar segitu. Nah kalau untuk warga banyak nggak dok? Warga ya artinya apa sih kriterianya untuk warga Cilegon yang ini sunat gratis dok? Apakah Jadi harus bawa surat kriterianya transit mereka SKPM atau yang apa? jelas kakaknya di Cilegon, kemudian menunjukkan ini ya istilahnya penghasilan orang tua itu kedua orang tua kalau dijumlah itu kurang dari 3 juta, itu yang kita menjadi syarat untuk mereka yang melakukan sunat hitan atau sunat. Iya. Iya. Nah kalau mungkin biar teman-teman podcast Mari Bicara juga bisa mengetahui sudah berapa dok kira-kira yang sudah sunat gratis di sini dok sejak dokter melakukan itu 2000 berapa dok? 2018 Ini kan ya? dari 2000 pertengahan apa akhir 2018 ya, pertengahan lah kurang lebihnya, saya nggak hafal persis ya. 2018 sampai sekarang masih berlangsung. Kadang di momen seperti kalau momen liburan anak-anak itu kita jumlah anak yang disunat gratisnya itu kita tambah kuotanya seperti itu. Karena kan biasanya karena di samping itu juga untuk ini ya mengakomodir antrian yang sudah panjang gitu ya, jadi biar memperpendek lah, memangkas. Terus kadang saya pada momen-momen tertentu ada kegiatan kegiatan bersama dengan instansi tertentu gitu bisa ya. sinergi ya, dok, ya. Jadi itu bisa lebih banyak gitu kan. Misalnya mereka ada nih kuotanya sampai 50, 25 sampai 50. Nah, itu bisa kita anak-anak yang sudah daftar antri itu kita masukkan ke situ, jadi bisa lebih cepat gitunya, mereka nggak lama nunggunya ya gitu. Oh iya, kita kasih tahu dok bahwa iya. kemarin belum lama ketika Hari Pers 2022 wartawan Cilegon kan juga bersinergi dengan Dr. Sinta ya? Iya. Berapa itu? Sekitar 70 ya, tapi itu membentuk bertambah juga akhirnya ya? Iya. Ya kalau di total mah sudah mungkin dalam hitungan ratusan kali ya. Yang sudah disunat. Iya. Animonya masih banyak nggak dok? Tiap Jumat itu datang ke sini tuh pingin disunat itu dok? Masih gitu. Kadang. Tapi ada nggak yang umpamanya yang memang mampu di atas 3 juta pingin disunat gratis, ada nggak dok? Iya kan kita sudah seleksi dulu ya. Diseleksi gitu. Gitunya. Jadi mungkin kondisi pandemi ini kan biasanya kegiatan-kegiatan sunat gratis itu khitanan massal gitu kan,
perusahaan-perusahaan itu suka mengadakan ya kalau dalam rangka ulang tahun mereka HUT gitu kan, kegiatan baksosnya mereka ya. Cuman kan karena kondisi pandemi ini kan terbatas ya, jadi kan nah itu ya mungkin itu yang juga membuat banyak juga antrian yang mau pingin disunat gratis itu. Nah, selain sunat reguler tiap Jumat, Dok, katanya meluncurkan program baru, Dok, suling. Iya. Apa itu suling itu? Apa kayak dangdutan? Suling. Ya. Kalau yang jadi ini sama juga. Jadi melihat dari background saya juga, background medis gitu kan. Kalau mungkin yang punya background kemampuan istilahnya kemampuan untuk ustadz atau ceramah gitu kan, bisa subling ya, subling keliling gitu kan, ceramah keliling gitu kan. Nah kalau saya sunat keliling. Jadi suling, gitu. Ya, itu jadi bukan suling bambu ya. Jadi sunat keliling. Nah ini Apa? kita konsepnya kita datang ke desa-desa gitu kan, kita keliling. Nanti mungkin itu insya Allah programnya ini tiap bulan, tiap sebulan sekali maksudnya. Sebulan sekali kita datang, bulan ini ke desa A, bulan berikutnya pindah lagi ke desa B, begitu seterusnya. Gitu. Kapan diluncurnya suling itu, Dok? Ini baru bulan Maret ini sih, gitunya. Udah ada beberapa desa? Baru sekali sih, gitu ya. Karena memang jadi program baru satu titik kita target itu 10 anak, gitu. Tapi tetap untuk dengan syarat sama dengan yang reguler Jumat. Iya. Animonya gimana, Dok? Ya alhamdulillah kemarin kita di Bagendung ya, desa Bagendung itu alhamdulillah sama masyarakat juga antusias lah gitu. Apalagi mereka juga menyambut ya kondisi ya tadi pandemi, kemudian kan juga di satu sisi mereka pengen sunat tapi nggak punya biaya gitu kan. Itu sih alhamdulillah disambut baik masyarakat. Jadi, nah, terus Dok, ini kan dokter kan juga seorang politisi. Ini membaginya seperti apa, Dok? Ini kan ada agak bertolak belakang gitu. Ini politisi, ini dokter kemanusiaan gitu kan. Nah ini memadukannya gimana, Dok? Ya kan kalau atau mungkin jadi inspirasi juga ketika ke lapangan, oh ternyata begini nih. Ya kita kan sebenarnya pada dasarnya politisi itu kan kita sebenarnya wakil rakyat juga. Artinya kita menjadi politisi itu mewakili dengan sistem yang ada di Indonesia kan, kita mewakili rakyat ya gitunya. Nah kita sebagai perpanjangan lah aspirasi dari rakyat gitu. Nah tapi kan tidak terlepas juga dari sebagai politisi juga sebagai apa istilahnya sebagai individu juga kan kita juga kan punya ini ya apa istilahnya kewajiban kita juga kepada masyarakat gitu kan ya, membantu masyarakat juga meringankan beban mereka. Apalagi dengan saya terjun ke politik ini kan saya semakin banyak melihat gitu ya kondisi-kondisi yang ada di masyarakat gitu kan ya. Itu kan masyarakat sekarang pada kondisi di mana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi itu tidak terlepas dari keputusan politik yang diambil gitu kan, kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Jadi menyerap, sambil menyerap ya, itu ya. Jadi kalau kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, ujung-ujungnya memang rakyat juga yang susah gitu ya. Nah, padahal kan rakyat sudah mempercayakan gitu kan ya kepada kita di legislatif ya sebagai wakil rakyat. Nah, tentu saja kita tidak melupakan sumpah kita ketika kita diangkat ya untuk selalu berada di belakang rakyat. Nah, kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan sih sebenarnya beranjak dari ya apa sih yang ingin kita berikan gitu ya ke masyarakat, meringankan beban hidupnya gitu kan. Mungkin kita tidak bisa memberikan semuanya yang diinginkan masyarakat gitu kan ya, tapi ya minimal dengan kegiatan ini ya satu beban gitu kan dari masyarakat bisa membantulah seperti itu. Jadi akhirnya ketika Ibu memang profesi dokter awal masuk politik, akhirnya jadi sinergi begitu Bu. Ya. Ya bisa dikatakan kan ketika ada nggak Bu momennya kejadian ketika
ketika itu, padahal ini kegiatannya event sunatan massal namanya gitu kan, sunatan. Terus warga jadi ngeluh gitu lah kan. Ini kok, waduh, saya politisi tapi saya dokter juga gitu. Ini bisa menjadi sebuah wahana nggak Bu? Ya, kalau keluhan-keluhan itu sih sebenarnya tidak di dalam momen sunat ini ya saya dapatkan. Dalam saya praktek sehari-hari pun kadang keluhan-keluhan itu juga kita sudah dapatkan ya. Jadi saya praktek dari 2000 berapa tuh 2017 ya, 2017 saya 2007 ya. Saya praktek tuh sejak saya ke Cilegon 2002, 2007 saya buka praktek itu. Ya itu kan kita kadang ketika kita meriksa pasien gitu kan, menanyakan itu juga kita kan sedikit banyak juga ada pasien-pasien yang mengeluh juga kan mungkin tentang kondisi gitu kan, kemudian ya biaya berobat mahal gitu kan, terus kemudian hal-hal lain juga lah yang dikeluhkan gitu kan, itu kan kita juga banyak mendengar juga. Jadi masukan Jadi itu sebenarnya juga sebagai aspirasi juga ya, aspirasi buat kita juga. Buat kita. Selama kembali lagi ke persoalan sunat menyunat, kalau meminjam istilah lirik lagu Iwan Fals sunatan massal, pernah dengar nggak Bu? Iwan Fals pernah bikin lirik lagunya sunatan massal, bukan pekerjaan brutal, ujungnya lagi yang harus itu ada itu. Nah, oh iya ada ya lagunya ya. Ada sunatan massal. Saya taunya lagu Iwan Fals yang Bento tuh. Oh ternyata sunatan massal nanti massal. Nanti kalau ada sunatan massal itu lagunya. Gitu ya. Ada kendala nggak Bu? Apakah dari tim ibu, apa dari lingkungan atau dari aturan itu melaksanakan itu? Oh gitu. Alhamdulillah sih selama ini sih nggak ada kendala ya. Justru malah kendalanya itu kita banyak karena kita juga kuotanya terbatas gitu ya, mungkin yang mampu kita layani segitu, artinya kita tidak bisa untuk menampung ya tadi ya, pinginnya kan masyarakat itu daftar terus langsung besoknya gitu ya. Nah ini kan kita dijadwal gitu, jadi kadang daftar tunggunya cukup lama juga gitu ya. Nah itu ya ini sih banyak juga yang menanya kok kapan nih ini gitu. Nah itu sih pinginnya sih memang bisa kuotanya bisa sebanyak-banyaknya ya, tapi kan kita juga menyesuaikan dengan kemampuan ya itunya. Nah kalau untuk timnya sendiri Bu, gimana Bu? Timnya insya Allah ada yang mengerjakan tim kan biasanya kalau untuk filantropi gini biasanya banyak yang volunteer yang gabung gitu kan. Nah seperti itu nggak di tim ibu Bu? Oh, apalagi kalau tim medisnya mah ada. Apalagi sekarang kan ada suling kan? Oh iya. Kalau tim untuk pendataan sih kita ya karena saya juga di sini bagian dari ini ya saya aktif di partai gitu ya. Di partai itu kan ada pengurus-pengurus yang sampai kelurahan ya, sampai di DPR lah istilahnya, Dewan Pengurus Ranting. Kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus di DPC maupun di DPR, di Dewan Pengurus Cabang, di kecamatan maupun sampai di kelurahan. Oh, untuk nanti calon pengantin sunatnya. Iya, untuk yang melis para yang mendaftar sunat tersebut. Dan memang harus sesuai dengan ini. Iya, gitunya. Nah, ini suling ini saya tertarik dengan suling nih Bu. Sunatan keliling ini jadi masyarakat di sana banyak yang kalau nggak, karena memang kuota ya Bu ya, kan ada kuota. Nah kalau nggak melebihi kuota, mereka pengen seperti apa Bu? Apakah dilarikan ke reguler ke Jumat itu gitu atau seperti apa Bu? Iya seperti ya mungkin kalau nanti di lapangan ternyata yang daftar itu ini yang melebihi ya paling kita masukkan ke daftar list cadangan ya, list cadangan untuk yang di sunat reguler yang tiap Jumat seperti itu. Untuk suling bulan puasa ini masih terus jalan? Bulan puasa sepertinya off dulu, nanti kita habis di bulan Syawal ya kita ini lagi. Enggak ini Bu,
antara ibu ada reguler Jumat, ibu sebagai wakil rakyat ngantor, ini pembagian waktunya seperti apa, Bu? Oh, kalau kegiatan sunatnya kan tim ya yang mengerjakan gitu ya. Insya Allah kita support untuk ininya. Ya waktu kan ya kita kan sebaik ini kan bisalah diatur kalau waktu mah gitu ya. Tinggal di sela-sela apa kalau memang udah kegiatan ini kan regulernya ya itu di waktu yang memang sayanya juga kalau yang suling ini ya ini kan di kegiatan yang memang kita ada kegiatan bersama dengan rakyat gitu. Jadi waktunya sih diaturnya seperti itu untuk yang suling. Iya. Apalagi besok apa Jumat juga puasa tetap aja dilaksanakan. Kalau yang reguler iya yang tiap Jumat karena mereka sudah daftar dulu sih sebelumnya. Tapi kalau Jadi untuk jadwal di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini juga Jumat, tiap Jumat ada yang disunat, Bu? ada sampai iya sih karena kita dia daftar tunggu itu Iya. sih. Tapi mungkin kita yang jelas kita bikin listnya terus kemudian kita pulangkan juga ke orang tua kalau misalnya mereka keberatan atau depending aja gitu kan, mungkin kita tawarkan ke list yang berikutnya seperti itu. Kayak gitu sih. Iya. Nah, apa lagi Bu nanti akan dilakukan, Bu, selain suling, Bu? Upaya-upaya lain itu kan. Sebenarnya sih banyak sih yang apa yang ingin dilakukan sih ya. Ya mohon doanya aja. Apakah nanti karena kan banyak juga masyarakat Cilegon umumnya anak-anak yang pingin disunat itu, Bu. Ada nggak upaya Bu Dokter menawarkan atau mengajak kawan-kawan seprofesi dokter, yuk jadi volunteer yuk, gitu. Menjadikan sebuah gerakan itu ada nggak? Oh gitu. Ya, gitu bisa di ini tuh idenya. Jadi artinya, iya kan kalau iya memang kalau membagian Jumat berkah itu kan itu udah umum ya. Ini kayaknya menarik nih kalau tiba-tiba jadi subling ya, suling ya. Multiplier effect gitu ya, Iya, efek domino ke yang lain gitu ya. Nah kalau di yang reguler itu kan kalau saya dulu inget, saya dulu disunat, ibu saya tuh, saya pernah juga di tempat saya dulu pemerintah daerahnya sering melakukan sunatan massal. Jadi di pendopo anak-anak yang ikut kakak saya biasanya dapat bekakak, di sini dapat bekakak, Bu. Apa itu udah old school itu. Kalau bekakak sih enggak ya, mungkin yang ini kali ya, yang bukan fasilitas, artinya yang reguler dalam suling itu, yang gratis itu selain disunat mendapat obat, ada nggak? Biasanya kan peci, sarung. Ya adalah bingkisan, uang penyecep lah ya gitu. Ya, seininya lah sarung ataupun paket apa nasi chicken gitu adalah iya. gitu. Ya ganti bekakak lah ya. Bekakak. Sekarang lagi kegiatan apa, Bu? Itu. Sekarang kita di Ramadan ini itu ada satu kegiatan program nasional dari pusat ya, yaitu gerakan berbagi sahur dan takjil, 2 juta berbagi sahur dan takjil. Itu yang kita sedang apa ya memang biasa kita tiap Ramadan kan kita ada udah kegiatan rutin itu ya, berbagi takjil terus kemudian bagi buka sahur gitu. Nah ini nanti ini gerakannya serempak seluruh Indonesia seperti itu. Nah di Cilegon sendiri kita punya target itu 3 ribuan kurang lebih. Kalau di Banten kan kita punya target 80.000, di Cilegon ini 3 ribuan. Kapan dimulai itu? Sudah dimulai dari awal Ramadan. Kemarin di hari Ahad itu kita mulai di Ciwaduk gitu. Kita berbagi takjil ya, Pak. Nah, kembali lagi ke sunat menyunat. Bagi masyarakat Cilegon yang ingin anaknya disunat, apa syarat-syaratnya, Bu, untuk ke Geraha Anggrek itu, Bu? Oh iya, tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu mereka punya kakak Cilegon, terus kemudian penghasilan orang tua itu di bawah 3 juta, kurang dari di bawah 3 juta, kedua orang tua ya gitu.
Tapi juga anaknya diperiksa juga apakah memang Ya, terus kemudian yang jelas anaknya memenuhi ya syarat-syarat kesehatannya kriteria itu, syarat-syarat Pak. kesehatan. Karena kan ada juga kasus-kasus yang memang dia tidak bisa ya dilakukan hitan, tapi memang jarang sih. Kayak kasus hipospadia gitu-gitu kan nggak bisa. Itu harus di dokter spesialis kalau seperti itu, karena dia ada unsur reparasi ininya salurannya. Ya, itulah teman podcast Mari Bicara, perbincangan saya dengan Dr. Sinta Wisnuwardani yang ternyata sejak 2018 dia telah melakukan sunatan gratis dan sekarang ada program sunatan keliling. Tetap berbuat baik dan baik berbuat. Saya Pusa Putra, ketemu lagi di podcast yang akan datang dengan tema yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.